Golongan manusia dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, rindu pada bulan Ramadan. Golongan pertama adalah orang yang menanti kedatangan bulan Ramadan dengan kesabaran penuh dan semakin senang saat Ramadan tiba. Ia kemudian bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam ibadah seperti siam, sholat, sedekah, dan ibadah lainnya. Inilah golongan terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan. Saat ditemui Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan hingga Ramadan berakhir. Beliau memperlihatkan Al-Quran kepada Jibril. Bila bertemu Jibril, beliau lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua adalah menganggap biasa bulan Ramadan. Golongan kedua adalah orang yang didatangi bulan Ramadan dalam kondisi yang sama seperti sebelum Ramadan datang, hingga kemudian Ramadan berlalu. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh bulan puasa. Keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan bersegera untuk melakukannya juga tidak meningkat sama sekali. Inilah orang yang melewatkan ghanimah, harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Sebab seorang muslim yang semangat akan semakin bersemangat di waktu-waktu tertentu saat kebaikan dan pahala melimpah ruah. Yang ketiga adalah berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Golongan ketiga adalah orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Saat Ramadan tiba, orang-orang tipe ini terlihat ruku dan sujud. Namun, ketika Ramadan berlalu, mereka kembali melakukan kemaksiatan dan dosa seperti sedia kala. Mereka itulah golongan yang disinggung oleh Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Yang termasuk dalam golongan ini harus tahu bahwa dengan tindakan seperti itu ialah telah menipu diri sendiri. Setan pun telah menang banyak hal darinya. Jadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Pada mereka kami sampaikan himbauan dan peringatan agar segera bertobat kepada Allah dengan sebenarnya. Manfaatkan bulan Ramadan untuk kembali dan merendahkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan melepaskan diri dari semua dosa yang pernah dilakukan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Surat Toha ayat 82. Allah berfirman tentang para pendosa, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Furqan ayat 70. Bila mereka benar-benar jujur dan tulus, Allah pasti akan memaafkan mereka seperti yang Dia janjikan. Dia tidak pernah ingkar janji. Namun, bila mereka terus-menerus melakukan dosa, kami ingatkan bahwa mereka berada dalam bahaya besar atas perbuatan tersebut.
bahaya yang jauh lebih besar dari meremehkan kewajiban, hukum, perintah, dan larangan-larangan lainnya. Batas menahan lapar dan dahaga. Golongan keempat adalah orang yang menahan perut dari makanan dan minuman saja, tidak memperhatikan hal lain. Golongan semacam ini terlihat jauh dari makanan dan minuman saat bulan Ramadan, namun tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina, dan lainnya. Bahkan seperti itulah kebiasaannya sehari-hari. Kepada golongan ini kami sampaikan bahwa perlu diketahui kemaksiatan itu dilarang, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lain. Hanya saja dalam bulan Ramadan larangan bermaksiat semakin keras seperti yang dikemukakan sebagian ulama. Perlu diketahui juga bahwa tindakan seperti itu mereka telah melukai puasa dan melewatkan banyak pahala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillah hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyarbi, innama siyam minal lagwi warrafath. Siam itu bukan hanya meninggalkan makanan dan minuman, akan tetapi siam itu ialah meninggalkan perkataan sia-sia dan kotor. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, tidak memanfaatkan waktu pada bulan Ramadan. Mereka tidur pada siang hari Ramadan serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya. Bukannya menyibukkan diri dengan zikir dan kebaikan di siang Ramadan dan menghindarkan malam harinya dari berbagai tindakan terlarang. Pada golongan ini kami sampaikan, bertakwalah kepada Allah, jangan abaikan kebaikan yang sampai pada kalian selagi kalian berada dalam kesenangan dan kehidupan yang enak. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenarnya dan bergembiralah atas kekayaan yang Allah berikan pada kalian. Yang keenam adalah tetap maksiat walau di bulan Ramadan. Ini adalah golongan terburuk dan paling berbahaya. Mereka tidak mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya. Golongan ini tidak memedulikan sholat atau puasa dan meninggalkan semua itu secara sengaja meski dalam kondisi sehat walafiat. Parahnya, mereka masih mengaku sebagai muslim, padahal Islam dan kaum muslimin berlepas diri dan sangat jauh dari golongan seperti ini. Kepada golongan ini kami sampaikan untuk segeralah bertobat, kembali kepada agama, dan tutup lembaran kehidupan kelam itu. Sungguh Allah Maha menyayangi hamba yang taat dan sangat keras siksanya terhadap manusia yang durhaka. Demikianlah penjabaran perihal golongan manusia dalam bulan Ramadan secara garis besar. Bisa saja sebagian golongan bisa jadi termasuk dalam golongan lain.